Setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan bergabung dengan Dealing Room Bank Mandiri untuk mencermati nilai tukar rupiah. Dan untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospek pada pekan depan pemirsa, kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, ada Mas Ruli Arya Wisnubroto. Selamat pagi Mas Ruli, apa kabar? Selamat pagi Mbak Juwita, kabar baik. Baik, Mas Ruli, ini kita tahu bahwa Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga di 3,5%. Apakah ini berdampak pada rupiah pada pagi ini? Ya, saya rasa apa yang disampaikan oleh Pak Periwarjo bisa menahan kepanikan pasar ya. Dampaknya cukup positif terhadap rupiah. Kemarin sendiri rupiah menguat ke posisi 14.338 setelah selama sepekan ini cenderungannya melemah ya. Pagi ini posisinya masih tetap stabil di kisaran 14.300-an ya. Apa yang disampaikan oleh BI itu cukup direspon positif oleh pasar ya, ketika memang BI menyatakan bahwa fokus dari kebijakan moneter sepanjang tahun 2022 ini adalah stabilitas dari nilai tukar, dan juga BI sudah menyampaikan bahwa mereka sudah siap apabila memang Fed Funds Rate itu dinaikkan pada bulan Maret mendatang. Tapi apakah dampak ini hanya sementara, Mas Ruli, atau mungkin masih akan bertahan hingga bulan Maret nanti? Kalau saya lihat memang volatilitasnya sepanjang bulan Januari ini cenderung meningkat ya, tekanannya cukup besar ya. Tapi kalau kita lihat memang kemarin pasar sebenarnya sudah besar ekspektasinya bahwa di bulan Maret nanti akan naik dan kemungkinan akan terus berlanjut naik sebanyak antara 3 sampai 4 kali. Kalau kita lihat memang sepanjang beberapa bulan ke depan pasar sendiri sudah priced in akan kenaikan sebanyak 4 kali atau mungkin 5 kali ya. Jadi kita harapkan memang saat ini posisi tekanannya itu sudah tercermin ya, ketika memang kedepannya itu baik dari Fed Funds Rate maupun US Treasury-nya juga akan naik. Ya, kita perkirakan pasar sudah expect Fed Funds Rate itu akan berada di sekitar 1 sampai 1,25% dan US Treasury itu di 2%. Kita memang kondisi di dalam negeri sendiri juga kita harapkan masih akan tetap terjaga, inflasinya masih akan tetap stabil, dan BI juga masih akan selalu siap dalam melakukan stabilitas di pasar. Oke, begitu pula dengan antisipasi dari pasar sendiri, Mas Ruli sudah mengetahui bagaimana rilis data baik itu dari domestik dan juga global. Mas Ruli, tapi prediksi Anda untuk suku bunga di tahun ini itu ada di level berapa, Mas Ruli? Kalau kita lihat ya memang saat ini secara real dari sisi suku bunga kebijakan itu kita masih cukup baik ya, cukup kompetitif ya. Ini karena memang inflasinya masih bisa tetap terjaga. Jadi real kita masih positif. Sementara di beberapa negara, terutama negara maju di Amerika Serikat sendiri itu negatif ya, sehingga mereka perlu menaikkan suku bunga secara agresif ya. Dengan melihat bahwa kita masih secara suku bunga policy rate dan juga yield-nya juga masih positif, masih kompetitif, ya saya rasa tidak terlalu tekanan untuk menaikkan suku bunga tidak terlalu besar ya, sehingga kita kemungkinan memperkirakan BI itu mungkin akan menaikkan sebanyak 3 atau 4 kali sama atau sejalan dengan apa yang dilakukan oleh The Fed. Oke, kenaikan 3 sampai 4 kali ini apakah sudah bisa kita prediksi dengan situasi saat ini, Mas Ruli? Untuk sementara ini memang yang kita lihat sudah bisa diprediksi ya, dan pasar sudah bisa expect ya akan adanya kenaikan ya. Mungkin kalau kita lihat sebenarnya inflasi sendiri masih belum mengalami kenaikan ya. BI sendiri juga sudah menegaskan masih akan tetap mempertahankan suku bunga rendah apabila belum ada tekanan inflasi di dalam negeri. Sementara dari sisi stabilitas, BI masih akan tetap menggunakan instrumen-instrumen mungkin akan melakukan intervensi apabila ada tekanan yang cukup besar. Tapi saya rasa ke depan seharusnya dengan pasar sudah priced in, yang kita lihat tekanan terhadap rupiah kita harapkan tidak akan sebesar sepanjang bulan Januari. Kita expect mungkin
masih di kisaran 14.300 sampai 14.500 sampai dengan pertengahan tahun 2022 ini. Oke, baik. Nah, ini juga pada pekan depan kan ada rilis PDB Indonesia untuk full year 2021. Prediksi Anda seperti apa? Kalau kita lihat ya memang di kuartal 4 sendiri itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kuartal 3 2021 karena adanya pelonggaran PPKM. Jadi kalau kita sudah melihat berdasarkan data-data terakhir itu akan ada kenaikan mobilitas masyarakat, ada kenaikan spending dari rumah tangga, kemudian juga tingkat kepercayaan konsumen juga sudah naik ya, spendingnya juga naik cukup tinggi ya, sehingga kita akan lihat di kuartal 4 itu naik menjadi sekitar 5% ya dari sekitar 3,5% di kuartal 3 2021. Jadi sepanjang tahun 2021 ya kita perkirakan growth-nya itu di 3,7% dan kita harapkan di tahun 2022 ini akan mengalami akselerasi di atas 5%. Ya, kita lihat bagaimana perkembangan di kuartal 1 2022 ini ya, Mas Ruli. Nah, untuk yield obligasi Amerika Serikat ini kan kembali naik dan membuat bursa Amerika Serikat kemudian melemah. Nah, dampak kepada obligasi Indonesia seperti apa, Mas Ruli? Ya, memang ada sedikit dampak ya. Kalau saya melihat perdagangan sepanjang bulan Januari ini akan cenderung naik, tapi memang kenaikannya relatif masih terbatas ya. Nah, jadi dengan yield sempat di atas 1,9%, yield untuk SBN tenor 10 tahun itu masih bertahan di kisaran 6,5%. Jadi kalau kita lihat memang demand terhadap obligasi, ya demand dari domestik sendiri masih cukup besar ya. Dari sisi perbankan, likuiditasnya juga masih sangat longgar, ya, jadi kemungkinan masih akan tetap menjadi net buyer untuk obligasi, sehingga memang yieldnya masih tetap bertahan rendah, dan saya rasa dengan inflasi yang kemungkinan masih agak sedikit naik ya, tapi masih relatif sangat stabil dibandingkan dengan banyak negara di dunia, terutama Amerika Serikat. Jadi prospek untuk pasar obligasi kita lihat masih, obligasi negara masih cukup baik sepanjang tahun 2022. Oke. Masih lebih stabil. Mas Ruli, terima kasih untuk analisis dan juga rekomendasinya. Mungkin bisa diperhatikan untuk bagi para trader dan investor untuk hari ini dan juga pekan depan. Terima kasih, selamat pagi Mas Ruli. Itu dia pemirsa, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri Ruli Arya Wisnubroto.